Baik, melanjutkan materi yang tadi, sengaja saya potong-potong supaya kalian itu bisa mengikuti satu per satu. Sekarang saya mau ajarkan ke kalian cara membuat sebuah tool ya. Jadi kita fokus dulu di tombol. Untuk menguji tombol, kalian bisa klik Ctrl Alt B untuk mengujinya. Jadi seperti ini ya. Oke. Lalu Ctrl Alt B lagi untuk menghentikan uji ini. Enable simple button. Baik, sekarang saya mau buat di layar layar animasi ya. Layar animasi kan ini fokus di tombol. Di layar animasi di layar 3, di layar 3 di sini saya mau tambahkan frame. Klik kanan lalu insert frame. Baik, kan kosong. Untuk memperpanjang durasi keyframe ini saya tinggal klik kanan lalu insert frame. Di sini juga kalau mau tetap tombolnya sama. Kalau beda tombolnya ya klik kanan di sini lalu copy frame atau bisa juga buat keyframe baru, insert keyframe. Oke. Jadi kalau insert keyframe kalian pilih itu akan menduplikat frame sebelumnya di frame ini di layar tertentu. Kalau misalnya tidak, kalau misalnya kita pilih insert blank keyframe, ya kosong, kosong. Kan tadi frame pertama ada tombol, di sini tidak ada. Oke, jadi ini saya bisa klik kanan di layar 3, frame 2, klik kanan lalu pilih insert blank keyframe. Oke, jadi untuk ini khusus di nama framenya frame 1, di sini saya bisa berikan nama frame 2. Sekarang saya akan ambil lagi tombol, lalu saya aktif di layar animasi. Lalu setelah itu saya ambil contoh tombol yang green. Saya drag and drop saja di sini. Lalu masih di layar animasi, di frame kedua saya tambahkan teks. Misal di sini saya berikan nama frame 2 ya. Di sini saja. Frame 2. Oke, halaman 2. Baik. Di sini saya ambil selection tool. Lalu di sini saya ubah warnanya, misal warna hitam ya. Lalu di sini saya tekan kui untuk memperbesar ukuran teksnya. Dengan catatan tekan juga tombol shift agar tetap ukurannya. Baik, seperti ini. Nah, ini kan halaman 2. Ini saya bisa copy, Ctrl C. Lalu kembali ke frame pertama, masih di layar animasi. Itu tekan Ctrl Shift V agar tetap di situ posisinya. Di sini saya ganti halaman 1. Baik, saya tekan V. Nah, di sini kan posisinya itu 16,6, 15,2. Agar gampang seingat, 16 saja dengan 15. Nah, di tombol yang kedua tadi, saya akan samakan posisinya. Ya, caranya seperti ini. Di sini 16, di sini 15. Seperti itu. Jadi pada saat saya pindah-pindah frame, ya tetap, tapi warnanya yang berubah. Semoga jelas sampai sini. Baik, setelah itu ada lagi yang sintaks yang sudah saya jelaskan ke kalian. Jadi saat saya klik ini, lalu saya pilih action button. Oke. Kan tadi kalau frame itu saya klik di framenya, lalu saya berikan action script. Action script ini bahasa pemrograman di Flash. Nah, sedangkan di animasi, saya klik tombol ini. Saya berikan sintaks on release. Enter. Go to and stop. Saya mau pergi ke frame 2. Ada dua caranya. Bisa seperti ini. Bisa angka saja, maksudnya ke frame yang kedua. Atau bisa juga namanya, kan saya tadi sudah berikan nama frame. Di sini ya. Frame 2 itu ya 2 namanya. Jadi seperti ini. Berikan petik. Titik koma lalu seperti ini. Tutup kurung kurawal. Nah, ini kan saya bisa copy. Lalu saya pindah ke frame yang kedua. Saya klik tombol hijau. Saya klik ini lagi. Lalu Ctrl V. Di sini saya ubah menjadi 1. Oke, jangan lupa save. Untuk mengujinya, bisa kita turunkan dulu ini dan ini. Lalu saya klik coba Ctrl Alt B untuk menguji tombolnya. Saat saya klik ini, itu akan pindah ke frame pertama. Oke, sudah pindah. Saat saya pilih ini, oke, di sini kelihatan ya. Saat saya pilih, klik lagi ini akan pindah ke halaman kedua. Baik, itu tadi sedikit tentang tombol. Jadi penggunanya seperti itu. Adapun, kalau kalian ingin membuat tombol sendiri, misal saya buat di
layar animasi lagi, tombol ya. Misal saya ambil ini. Bisa juga teks sebenarnya. Misal teks ya. Saya beri nama start. Lalu ini start. Saya ubah warnanya menjadi putih. Putih. Lalu saya ambil rectangle tool. Saya buat kotak seperti ini. Oke. Saya ubah warnanya ini menjadi warna apa ya? Warna hijau misalnya. Hijau seperti ini. Oke. Oke, agak gelap ya, bagus. Hijau gelap. Nah, seperti ini ya. Ini bisa saya atur. Oke, untuk posisinya start ini agar di tengah-tengah ya. Jadi tekan huruf start. Oke, baik. Saya akan zoom out. Saya akan geser ke atas. Oke. Tunggu dulu. Oke. Saya akan zoom out. Harusnya ada di sini tanda. Oke, saya akan pilih ini. Coba 50% atau 100%. Oke, baik. Sini saya bisa atur. Ini start saya klik, lalu saya klik satu kali yang hijau ini dengan syarat tekan juga shift-nya. Oke, jadi ini dengan ini. Ini dengan ini. Oh, tidak terseleksi ya. Oke, baik. Jadi pertama bisa juga fill-nya dulu kotak, lalu tekan shift di keyboard, lalu tekan start. Oke, jadi yang terseleksi itu fill dengan tulisan start. Lalu di allegiance-nya kita pilih ini ya, tengah. Oke, sorry. Kita hilangkan to stage-nya agar fokus di sini saja. Lalu pilih ini. Lalu di sini. Oke, sorry. Sepertinya saya keliru. Oke, baik. Saya bisa atur di sini di tengah-tengah dia. Oke, kayaknya saya salah. Baik, mungkin kita perkirakan saja ya. Misal sudah jadi seperti ini. Saya seleksi ini, lalu klik kanan, lalu convert to symbol. Lalu di sini bisa kita bisa kita tetap nama simbol satu, lalu pilih button, lalu oke. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kan ini aktif sekarang enable simple buttonnya. Saya akan tekan dulu di keyboard Ctrl Alt B. Saya double klik ini. Saya akan masuk ke timelinenya button. Timeline button di sini ada 4. Ada up, over, down, dan hit. Jadi up di sini tampilan awal. Kalau saya klik kanan di sini lalu insert keyframe, kan kalau insert keyframe berarti saya duplikat frame sebelumnya. Makanya kembali ke sini. Lalu saya klik warna hijaunya, saya ubah misalnya warna putih. Lalu teksnya di sini jadi warna hijau. Nah, hijau. Nah. Lalu jadi fungsinya up itu tampilan awal, over pada saat didekati. Jadi seperti ini ya perubahannya nanti. Perubahannya. Lalu down pada saat diklik. Jadi saya insert keyframe lagi di down, lalu saya ganti di sini warnanya coba warna merah misal. Oke, jadi pada saat diklik itu dari hijau menjadi merah. Jadi begini. Lalu hit ini adalah areanya. Jadi kalau di bagian hit kita bisa juga duplikat langsung saja. Oke, insert keyframe. Jadi sebatas ini bisa. Lalu setelah itu kita keluar atau kalau misalnya di bagian over kalian mau tambahkan kalimat-kalimat misal ini tombol. Ya, bisa. Jadi ini bisa kalian atur warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, setelah itu ya kita atur. Misal ada ya, misalkan ada. Misalnya ada. Oke. Jadi saya double klik di area sini area sembarang. Lalu tunggu sampai kembali ke sini timeline utama. Baik. Untuk mengujinya, saya klik ini, lalu saya pilih action button. Mau saya pada saat saya klik itu dia pindah ke frame ketiga. Jadi caranya on release, lalu go to and stop, buka kurung, lalu 3. Jadi seperti itu simpelnya. Baik, sekarang karena frame 3 belum ada, saya akan tambahkan frame 3. Caranya gimana? Kalau misalnya kalian ingin semuanya tetap ada, oke. Jadi tinggal seleksi saja frame 3 di sini di setiap baik, di setiap frame 3.
Lalu seleksi semua seperti ini, klik kanan, lalu insert frame. Jadi akan memperpanjang durasinya. Kalau misalnya kalian ingin mengubahnya, misal di bagian layar animasi itu saya ubah di sini, saya ingin ngedit. Oke, karena kalau misalnya kotak seperti ini itu di sini intinya di keyframe-nya. Jadi kalau misalnya kita ubah di sini ya sama kalau misalnya kita ubah di sini. Apapun yang kita ubah di sini itu pasti berubah juga di sini. Oke. Jadi contoh saya tambahkan bagian animasi sini teks A. Oke. Jadi ini berlaku untuk semua. Jadi ini keyframe, ini perpanjangan dari keyframe-nya. Durasinya maksudnya. Saya hapus saja. Sekarang di sini saya akan mau buat keyframe baru ya. Insert keyframe. Nah, ini tombolnya saya hapus, lalu saya ganti jadi warna orange misal. Saya tambahkan warna orange. Atau bisa kita ambil tadi tombolnya agar berfungsi ya. Ini ya, tombol start. Saya cut, lalu saya pindah ke frame ketiga layar animasi, Ctrl Shift V. Kalau mau tetap di posisinya. Atau bisa kalian kustomisasikan tadi posisinya 16 dengan 15. Baik. Di sini di start saya maunya pada saat si siapa tadi? Si ini ya. Kalau tidak salah. Oh iya, sorry. Ini ke frame ketiga startnya. Berarti tetap saja di sini. Di sini ya. Jadi ini bisa kita lihat action buttonnya. Ini kalau saya klik ke frame kedua, ini saya klik ke frame ketiga. Kalau ini saya klik, dia itu ke frame ke satu. Nah, maunya saya pada saat saya klik ini dia kembali ke dua atau ke satu. Jadi saya bisa seleksi semua ini, copy, lalu saya ke frame ketiga, Ctrl Shift V. Jadi ini untuk kembali ke frame pertama. Saya bisa namakan satu ya, karena ada nama di sini, nama framenya satu. Saat saya klik ini, dia akan kembali ke frame ke satu. Bisa juga begitu. Jadi salah satunya. Atau tombol si biru tetap saja kita pindah. Saat kita klik, ya dia pindah ke frame ke 2. Atau bisa juga dalam bentuk teks seperti ini 2. Baik, saya save. Lalu saya akan uji. Ctrl Alt B. Saya klik ini, akan pindah ke frame kedua. Saat saya klik ini, dia frame pertama. Saya klik ini ke frame kedua, ini ke frame pertama. Saat saya klik start, ini tombol muncul ya. Ini baru up, ini over, ini shutdown. Oke, saya klik, saya lepas, akan pindah ke frame ketiga. Ini ya, frame ketiga. Saat saya klik ini lagi, dia akan pindah ke frame pertama. Jadi jelas ya. Sampai di sini. Itu mungkin sedikit tentang tombol. Jadi kalian bisa kustomisasi seperti ini di Macromedia Flash. Baik.